Oke, kita langsung lanjut ke Mas Umam. Mas Umam, kok tadi Mas Umam menyampaikan bahwa dalam debat besok ini Anies dan juga Ganjar akan tampil menyerang, sementara Prabowo Subianto yang kapasitasnya per hari ini adalah sebagai Menteri Pertahanan akan di posisi bertahan. Jadi kalau kita bicara soal tema debat besok, siapa yang akan diuntungkan dan dirugikan, Mas Umam? Saya pikir akan sangat bergantung pada performa masing-masing. Oleh karena itu kesiapan dari masing-masing betul-betul harus dioptimalkan. Kalau misal kita bicara tema, tentu Pak Prabowo cukup diunggulkan. Karena bagaimanapun juga bicara tentang strategi pertahanan, kemudian bicara tentang konteks ancaman di kawasan, dan beliau adalah satu-satunya kandidat capres yang memiliki latar belakang militer. Sehingga paham betul bagaimana kemudian selah kebijakan dari isu pertahanan, kemudian geopolitik, termasuk dengan isu-isu yang terkait dengan hubungan internasional secara umum. Tetapi kalau misal kemudian Pak Prabowo ternyata flat gitu ya, secara persiapan juga kurang memadai, maka kemudian itu berpotensi akan menguntungkan pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3, Mas Anies dan juga Mas Ganjar. Oleh karena itu, dalam konteks ini betul-betul kesiapan dari 02 menjadi sebuah pertaruhan. Karena kalau misal kemudian dianggap performanya tidak begitu optimal, justru hal itu sangat merugikan bagi 02. Maka di level ini yang perlu diantisipasi betul, yang cukup sensitif, salah satunya misalnya bicara tentang nomenklatur kebijakan, misalnya tentang terkait dengan konteks ketahanan pangan atau food estate, yang selama ini tentu tidak berada di wilayah Kementerian Pertahanan, tetapi kemudian diserahkan kepada Kementerian Pertahanan, dan muncul sejumlah catatan yang kemudian harus dipertanggungjawabkan, dan tampaknya kemarin dari kubu PDIP, kemudian dari kubu 01 juga sudah mulai mempertanyakan itu. Yang kedua, terkait dengan konteks akuntabilitas dan transparansi pengadaan alat utama sistem persenjataan. Karena bagaimanapun juga memang kalau kita merujuk Mbak pada standar umum yang digunakan oleh negara-negara NATO, negara mereka umumnya menggunakan 2% dari total PDB atau Gross Domestic Product dari total kekuatan ekonomi mereka untuk anggaran pertahanan. Nah, di Indonesia itu ada 386 triliun. Dan dalam konteks negara berkembang, tentu angka itu sudah cukup kuat, signifikan. Oleh karena itu, hal ini yang tampaknya kemudian akan dikejar betul oleh 01 dan juga 03, ibaratnya untuk meminta pertanggungjawaban. Karena bagaimanapun juga terkait dengan pengadaan pesawat Mirace dari Qatar kemarin, memunculkan catatan meskipun juga sudah diklarifikasi, ditunda dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ini menjadi pertaruhan. Kalau Pak Prabowo bisa menyiapkan ini dengan baik, maka ini adalah ibaratnya memasukkan capres nomor urut 1 dan capres nomor urut 3 ke ring boxing miliknya Pak Prabowo. Dan kalau misal kemudian mereka tidak siap dengan isu-isu ini, tentu Pak Prabowo memiliki dominasi yang cukup signifikan. Tetapi sekali lagi tidak boleh di-underestimate, karena di belakang Mas Ganjar misalnya ada Pak Andika, mantan Panglima TNI, ada Mas Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, kemudian di belakang Mas Anies juga ada Ketua Timnasnya juga Marsda dari TNI AU. Jadi saya pikir semua ini akan menjadi kompetitif. Yang terpenting bagi saya, ini topik-topik besar. Tentu tidak mudah dijawab hanya dalam 2 menit. Maka saya berharap jawaban-jawaban ini tidak hanya memantik ego dari elit, tetapi betul-betul masuk ke substansi supaya tadi yang disampaikan oleh Mas Hanta menjadi takaran kapasitas dari seorang capres untuk memimpin negara. Apakah layak atau tidak? Tak pikir rakyat kita punya kecerdasan untuk itu. Oke, kita ke Mas Hanta. Kalau Mas Hanta sendiri melihat bagaimana dengan masing-masing capres ini keunggulannya dalam memahami ataupun menangani pertanyaan-pertanyaan dalam debat dengan tema kali ini? Ya, Sera, tentu kita mengakui bahwa dari sisi isu, dari sisi penguasaan masalah, itu ada keunggulan Pak Prabowo, itu kekuatan Pak Prabowo. Tapi seperti tadi Mas Umam juga singgung, ini menjadi momentum bagi Pak Prabowo, akan menjadi potensi untuk menaikkan elektabilitas bahkan dalam persepsi publik tentang performanya, tentang pertahanan keamanan,
Tapi kalau tidak berhati-hati misalnya dalam merespon, itu bisa sebaliknya, bisa menjadi seperti pedang bermata dua. Karena posisinya dalam incumbency tadi, itu juga menjadi potensi. Mas Anies Baswedan itu memiliki kekuatan juga. Tentu memiliki selain punya pengetahuan tentang politik luar negeri, beliau juga punya kemampuan dalam menyampaikan komunikasi publik. Itu juga menjadi penting saya kira kekuatannya. Begitu juga Mas Ganjar dari sisi komunikasi publiknya tentu punya kelebihan. Tapi soal isu tadi sebenarnya sudah disampaikan, Pak Prabowo punya dirinya sendiri itu punya kekuatan penguasaan terhadap isunya mungkin dari sisi Pak Ganjar dan Pak Anies meskipun tidak berkecimpung secara langsung di isu pertahanan keamanan tapi punya tim di tim pemenangannya masing-masing yang tentu saja menguasai berbagai macam isu. Nah, yang menarik hal yang lainnya Sera dan Vita, saya kira debat ini kan menjadi menarik ya, isu-isu ini menarik sebenarnya. Tetapi di sisi yang lain sebenarnya kurang dekat dengan isu-isu publik itu menjadi tantangan bagi mereka. Karena bagi publik itu kan isu ekonomi, kesejahteraan, harga sembako, lapangan pekerjaan itu lebih seksi, lebih cepat memiliki pengaruh. Nah, tetapi ini juga saya kira isunya harus diturunkan sehingga dari sisi isu ya program, tapi dari sisi bagaimana mereka menyampaikannya, bagaimana kemampuan penguatan masalahnya itu akan ditangkap publik secara umum tentunya. Nah, siapa publik yang disasar dan debat itu paling penting. Saya memberi catatan dua ini yang paling determinan ya. Satu adalah para pemilih yang belum menentukan pilihan dan masih bimbang, undecided dan swing voters. Mereka ini ada pemilih-pemilih tidak hanya pemilih rasional yang menunggu tentu bagaimana tawarannya, tapi dari sisi pemilih psikologis juga menunggu gimmick, gaya komunikasi dan seterusnya. Itu yang disasar. Yang kedua terakhir ini yang saya kira perlu disoroti adalah tentang pemilih yang bersumbu pada pemilih Jokowi dan anti Jokowi. Nah, ini akan terbelah nanti. Kalau ternyata itu kuatnya di pemilih, ini akan beradu ini seperti yang sudah ada koreksi revisi strategi Mas Ganjar, dia juga mendekatkan diri pada bagian dari Jokowi, mirip dengan Jokowi. Nah, momen ini bisa menjadi beradu siapa yang paling Jokowi antara Prabowo dan Ganjar. Tentulah Prabowo yang unggul dari sisi ini, sehingga bagaimana menyasar pemilih yang puas dengan kinerja Jokowi. Apakah ada tren migrasi yang terus dari pemilih Ganjar pindah ke Prabowo? Dan tren surveinya kan ini terus bergerak gitu. Yang kedua adalah pemilih anti Jokowi yang representasinya ke Anies Baswedan. Jadi yang lebih pada anti Jokowi artinya yang tidak setuju dengan keberlanjutan, yang perubahan itu ada di Anies. Sehingga isu perdebatan saling serang itu kalau bicara substansi nanti tidak bisa terlepas dari yang saya katakan tadi. Sumbunya pada menyasar pemilih pendukung Jokowi, yang pro Jokowi, yang puas dan tidak puas pada kinerja Jokowi, itulah yang akan mempengaruhi migrasi pemilih nantinya. Oke, baik Mas Hanta, itu menarik sekali. Saya mau ke Mas Kirdi. Mas Kirdi, kok tadi kan Mas Hanta sempat menyampaikan ya bahwa debat ini tidak berpengaruh signifikan terhadap dinamika elektoral masing-masing paslon begitu ya. Jadi kalau kita lihat atau prediksi debat besok, persentasenya lebih besar mana? Akan menuju hal substansi atau lebih ke gimmick? Buat saya sebetulnya siapapun yang kemudian bisa memanfaatkan gimmick untuk menjelaskan substansinya akan cenderung unggul di debat yang ketiga ini. Dan kenapa? Orang sudah mulai paham. Iya, pasti. Jadi kalau ditanya nomor satu substansi, tetapi untuk bisa menciptakan sentimen, apakah itu positif atau negatif, tentu saja yang diharapkan positif. Itu suka atau nggak suka itu pakai gimmick. Logikanya gini, sederhananya. 01 besok akan mengeksploitasi penggunaan gimmick yang dipakai di debat kedua, yaitu selepet. Itu untuk yang diselepet apa? Kekurangan yang saat ini ada di kubu tanda petik ya, Menhan gitu, 02 ya, untuk menunjukkan value, berani berubah. Itu kan yang diusung 01, itu kuat sekali. Ya, saya berani bilang bahwa itu akan digunakan oleh mereka besok. Ya, dengan substansi-substansinya saya dipersiapkan oleh tim ahlinya. Sementara 02 dia akan tetap bertahan kalau kita bicara gimmick dan yang dihubungkan dengan substansi adalah dengan praktis, yaitu sekali lagi ya untuk mensasar yang saya katakan tadi generasi Z tadi, tetapi juga bahwa dia adalah Jokowi. Dia bukan istilahnya bukan mendukung program Jokowi doang. Ini kita bicara 02 adalah Jokowi. Kenapa? Itu adalah teknik komunikasi yang digunakan oleh Gibran untuk meniru persis Pak Jokowi untuk menciptakan bahwa Pak Jokowi bersama 02.
Dan itu adalah menunjukkan bahwa 02 adalah ahli strategi yang handal dan berani, karena Pak Jokowi terkenal berani untuk berhadapan dengan pihak Eropa dan Amerika. Dan kemudian 03 ini agak repot buat saya, menurut saya ya, buat teman-teman 03 ini, karena apakah 03, saya sepakat dengan yang disampaikan Mas Hanta tadi, gitu ya, apakah lebih Jokowi mana nih 02 atau 03, ya, dan apakah di 03 ini sebetulnya anti program Jokowi atau tidak sih? Nah, sebetulnya 03 ini berpeluang untuk bisa dapat tanda petik mendapatkan sentimen positif yang cukup banyak menurut saya, kalau dia bisa menunjukkan bahwa dia support terhadap program-program yang memang baik dari Pak Jokowi untuk Indonesia, tetapi bukan orangnya, tapi programnya, sehingga siapapun yang jadi presidennya, programnya akan terus berjalan. Jadi nggak lagi kultus individu, nggak lagi kemudian sistemnya feodal aristokrat. Indonesia itu modern gitu loh, bukan lagi melihat figur orang, tetapi program dan bagaimana pelaksanaannya. Itu yang menurut saya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Nanti kita sama-sama menyaksikan bagaimana jalannya debat besok. Apakah ini akan persentasenya lebih banyak kepada gimmick atau substansi atau mungkin campuran antara keduanya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Kirdi, kemudian Mas Umam dan juga Mas Hanta atas waktu yang sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.